Selamat hari Jumat, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi yang baik. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 21 ayat 27 sampai 30. Alkisah di sebuah negeri, ada seorang bapak dan anak yang memiliki seekor keledai. Keledai itu akan mereka jual ke pasar yang jaraknya dari rumah ke pasar kurang lebih setengah hari perjalanan. Ketika mereka memulai perjalanan, bapak dan anak ini menaiki punggung keledai tersebut. Lalu setelah dalam beberapa jam perjalanan, mereka tiba di sebuah kampung. Di sana ada banyak orang. Ketika melihat bapak dan anak itu, orang-orang berbisik. Lalu kemudian salah satu di antara mereka berkata, "Aduh, kasihan sekali keledai itu dinaiki oleh anak beranak atau oleh bapak dan anaknya itu. Apakah kalian tidak berpikir bahwa selama di dalam perjalanan, keledai itu menderita sekali karena harus memikul dua beban?" Lalu kemudian sang bapak pun turun dari keledai. Mereka melanjutkan perjalanan. Si anak menaiki punggung keledai sementara si bapak berjalan bersisian dengan keledai tersebut. Lalu tibalah mereka di sebuah perkampungan yang juga banyak orang yang berkerumun. Melihat hal itu, mereka pun kemudian berbisik-bisik. Si anak menjadi penasaran. Lalu bertanyalah ia kepada orang banyak itu, dan salah seorang dari mereka menjawab, "Kamu tidak kasihan dengan bapamu? Hai anak muda, lihatlah bapamu yang berjalan di sisimu. Tidak pantas kamu duduk dengan santai di atas keledai, sementara ayahmu berjalan bersisian dengan keledai yang kamu naiki. Apakah kamu mau menjadi anak yang tidak menghormati dan mengasihi orang tuamu?" Lalu kemudian si anak pun turun dari keledai itu dan bergantian kini sang bapa yang menaiki keledai itu. Dan mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Lalu mereka tiba pada satu kampung yang juga banyak orang. Dan ketika melihat mereka, orang-orang pun berbisik-bisik. Lalu karena rasa penasaran, si bapak pun bertanya, "Ada apa?" Dan kemudian salah seorang penduduk kampung itu pun menjawab, "Di mana rasa sayangmu terhadap anakmu itu? Kamu bertubuh kuat. Mengapa anakmu kamu suruh berjalan? Sungguh kamu adalah ayah yang keterlaluan." Dengan lantang orang itu menjawab dan diiyakan oleh banyak orang. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke pasar. Mereka berdua menaiki punggung keledai itu. Lalu ketika mereka kelelahan, keledai itu pun kelelahan, mereka berhenti di tepi sebuah danau. Lalu mereka memakan bekal yang mereka bawa dan keledai itu pun minum dan merumput di sekitar danau itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang dapat kita petik dari cerita yang baru saja saya ceritakan tentang bapak, anak, dan seekor keledai? Yang dapat kita petik adalah salah satunya manusia mudah sekali berprasangka buruk tentang sesamanya atau terhadap sesamanya tanpa terlebih dahulu mencari tahu atau mengetahui latar belakang dari sebuah peristiwa atau keadaan. Saudaraku, hal yang sama pun dialami oleh Paulus dalam teks kita pada hari ini. Hanya karena mereka, orang-orang Yahudi dari Asia ini, pernah melihat Trofimus dari Efesus ada bersama-sama dengan Paulus di kota, lalu kemudian mereka menghasut banyak orang atau orang banyak untuk menangkap Paulus yang saat itu sedang ada di Bait Allah. Penangkapan Paulus ini ternyata didasari oleh prasangka buruk yang berkembang di antara mereka. Hanya karena mereka pernah melihat Trofimus ada bersama-sama dengan Paulus di kota, lalu mereka menyangka, oh pasti Trofimus ini pun sudah dibawa oleh Rasul Paulus ke dalam Bait Allah. Mereka menyangka bahwa apa yang pernah mereka lihat itu pasti adalah hal yang sama
yang akan terjadi ketika Paulus ada di bait Allah. Lalu kemudian kalau hal ini benar terjadi, maka Paulus sudah selayaknya ditangkap karena Paulus jelas-jelas sudah menentang hukum Taurat dan aturan yang berlaku di bait Allah pada saat itu. Saudaraku, beberapa hukum Yahudi memang mengatakan bahwa orang-orang bukan Yahudi tidak diperbolehkan berada di dalam bait Allah, kecuali di serambi yang memang dikhususkan untuk mereka, yaitu serambi untuk orang-orang bukan Yahudi. Dan Trofimus ini memang bukan seorang Yahudi. Kalau kita telusuri, dia bisa ada bersama-sama dengan Paulus dalam perjalanan pelayanannya, kemungkinan besar karena dia sedang membantu Paulus untuk menjaga uang yang dikumpulkan atau yang telah dikumpulkan untuk orang-orang miskin yang ada di Yerusalem. Nah, Paulus juga adalah sosok orang yang tahu aturan. Paulus pun tidak mungkin membawa Trofimus masuk ke tempat yang dilarang di dalam bait Allah, karena hal itu bisa jadi membahayakan kehidupan Trofimus. Namun apa mau dikata, karena orang banyak sudah terhasut dengan omongan daripada orang-orang Yahudi dari Asia, mereka juga kemudian tidak mau terlebih dahulu mencari tahu duduk perkara yang sebenarnya, maka Paulus pun akhirnya ditangkap dan diseret keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga pintu bait Allah ditutup. Sungguh ini sebuah perilaku yang tidak patut dicontoh. Gegara memiliki prasangka buruk, perlakuan buruk pun kemudian harus diterima oleh Paulus. Bapak Ibu, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diajar dan diingatkan setidaknya akan dua hal. Yang pertama, mudah menjatuhkan sangkaan yang buruk terhadap sesama. Tentu ini bukanlah sebuah sifat yang terpuji. Apalagi kalau hal itu dilakukan tanpa pernah tahu duduk perkara yang sebenarnya, atau dilakukan karena kita membenci seseorang, atau karena kita membenci si A, si B, si C. Alih-alih kita berprasangka buruk terhadap sesama sebagai orang Kristen, sebaliknya, mari kembangkan berprasangka baik atau berpikir positif terhadap orang lain. Bagaimana caranya agar kita bisa membangun prasangka baik bagi orang lain? Yang pertama, minta Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita, agar kita tidak mudah berprasangka buruk terhadap suami istri, terhadap tetangga, terhadap teman sepelayanan, terhadap rekan sepersekutuan, atau terhadap orang lain yang kita jumpai dalam kehidupan. Yang kedua, pakailah waktu dengan bijak. Alih-alih membicarakan yang tidak-tidak tentang sesama, lebih baik kita menggunakan waktu yang ada dengan baik, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang membangun kehidupan yang baik. Yang ketiga, klarifikasi langsung dengan yang bersangkutan, supaya kita tidak membiarkan pikiran-pikiran kita liar dan mengisinya dengan pikiran-pikiran yang negatif tentang sesama kita. Yang kedua, kita diajar berhati-hatilah dengan prasangka buruk, karena prasangka buruk itu bisa melahirkan tindakan yang mencelakakan orang lain dan juga merugikan diri kita sendiri. Tentu kalau sudah demikian, menyesal kemudian tiada guna. Biarlah firman Tuhan ini boleh kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita seringkali dengan mudahnya menjatuhkan sangkaan buruk bagi orang lain, maka sekarang mari kelola hati dan pikiran kita supaya kita tidak mudah menjatuhkan sangkaan buruk kepada orang lain. Kalau kata orang yang beragama Islam, jangan suuzon terhadap sesamamu, atau jangan negatif thinking tanpa tahu duduk persoalan, duduk perkara yang sebenarnya. Amin.